Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Kita ingin membahas ada pertanyaan nih dari subscriber ya di kolom komentar. Ya ini beliau bertanya, murai batunya awalnya itu lahap makan EF, tapi sekarang nggak mau makan EF, cenderung sedikit dan malah banyak bengong. Nah ini gimana solusinya? Nah ini teman-teman barangkali punya solusi ya. Tapi sebelum kita jabarkan dan kita jawab, kita perlu tahu dulu karakter dari burung murai batu kita. Dalam artian beberapa terakhir ini kenapa murai batunya jadi sering bengong dan kurang EF itu semenjak apa dan kejadian apa. Nah ini penting banget. Karena murai batu meskipun teman-teman, meskipun permasalahannya sama, yakni sama-sama bengong, ya, tapi biasanya penyebabnya itu tidak sama dan pemberian solusinya pun berbeda. Jadi antara murai batu A dan B, meskipun masalahnya sama, untuk terapinya berbeda teman-teman. Tergantung dari permasalahannya kan, dari penyebabnya kenapa. Nah ini tidak bisa sama, apalagi murainya juga berbeda, untuk penanganannya juga berbeda. Tapi saya ingin coba untuk memberikan sedikit saran atau masukan sesuai pengalaman saya. Ketika ada murai batu yang bengong, cenderung sering tatapan kosong atau bengong, itu memang nafsu makannya kurang teman-teman, kurang drastis. Bahkan ada kejadian, tapi bukan di saya, di rekan, saking mereka nggak ada respon sama sekali, dia nggak makan dan akhirnya bablas. Nah ini juga ada teman-teman ya. Tapi ada yang bengongnya sudah lumayan parah sih, dia harus digeprek baru dia sadar gitu kan dari tatapan bengongnya itu masih mending mau makan, meskipun kalau untuk mau diadu lagi itu butuh pengondisian yang saya kira juga tidak akan kembali ke titik awal lagi 100%. Nah, biasanya apa permasalahannya? Biasanya itu karena balik lagi ke metode Menpack teman-teman, tentang ego dan ambisi kita. Murai batu itu biasanya mayoritas yang sering kejadian bengong itu karena dia belum kondisi, kita tidak bisa menahan ego untuk melombakan. Akhirnya ketika burung murai batu yang belum top perform, tidak kondisi, dipaksa untuk lomba, dia secara otomatis memaksa dirinya sendiri untuk melewati batas limit kemampuan teman-teman. Nah ini bisa berdampak fatal. Fatalnya itu bukan pas saat main, tapi ketika jelang sehari dua hari ke sono setelah lomba malahan ya. Biasanya puncak-puncaknya mungkin 3 hari setelah lomba itu udah mulai dia ke sono. Kalau perawatannya kita nggak bener, maka murai batunya akan tambah parah lagi. Yang paling parah lagi kalau sampai nggak mau makan. Nah ini yang paling sering terjadi itu seperti itu. Kalau ada lagi yang tidak dilombakan juga bisa mengalami hal yang sama. Contohnya burungnya dikejar hewan buas, entah itu ular, entah itu kucing, entah itu sangkarnya jatuh, itu juga bisa. Bahkan sampai dipegang pun bisa teman-teman. Jadi tidak bisa kita samakan murai batu A dan B itu harus sama, terapinya itu beda. Ya tidak bisa. Yang paling kita pegang murai batu yang makannya susah ya karena dampaknya stres tadi, tatapan kosong. Ya kita harus terapi tatapan kosong dulu biar dia normal, baru dia akan kembali normal lagi seperti itu. Caranya gimana? Nah ini cara yang saya share di sini biasanya cara yang gak ribet-ribet kayak orang-orang teman-teman. Kalau saya tuh pengennya simple, cepat selesai ya kan. Ya. Untuk murai batu yang tatapan kosong ada beberapa tahap pengondisian. Jadi nanti kalau 1 minggu belum ada respon, masih sama, masalah masih sama, maka teman-teman coba deh menggunakan cara terakhir yang saya coba share. Karena apa? Kalau kita terlalu fokus dengan ini itu maka akan membuang-buang waktu. Kalau saya itu bisa dibilang nggak telaten sih. Kalau harus jenuh nunggu lama itu nggak bisa kalau saya. Kalau saya udah
murai batu enggak kondisi, tatapan kosong, padahal murai batu ini adalah murai batu lapangan, maka besok enggak akan pernah saya bawa ke lomba lagi, karena saya tahu ini tidak akan pernah ke titik puncak lagi. Nah itu ya teman-teman yang perlu dipahami. Oke, gimana solusinya untuk penanganan murai batu yang tatapan kosong, susah makan jangkrik atau enggak lahap? Enggak lahapnya ya karena masih bengong tadi. Kalau kita bisa berhasil menyembuhkan bengongnya, ya insya Allah tatapan makannya juga akan kembali normal. Yang paling pertama teman-teman jalani adalah diasingkan. Murai batunya diasingkan. Nah, saat pengasingan inilah murai batu bisa ditaruh di dapur, ya. Teman-teman bisa cek kondisi murai batunya, apakah suka dikerodong atau tidak, responnya seperti apa. Karena kembali lagi teman-teman, tidak semua murai batu suka dikerodong dan tidak semua murai batu suka diablak. Jadi silahkan pilih mana yang benar. Karena saya tidak bisa memberikan solusi yang tepat dalam artian murai kamu harus dikerodong, itu tidak bisa. Murai kembali lagi ke karakternya teman-teman, karena kalau sebelumnya murai batu teman-teman di harian nggak dikerodong, terus kalau ada masalah dikerodong, maka murai batu itu akan susah untuk kembali lagi, malahan dalam artian biasanya dia malah tatapannya akan kosong, terus dia di sudut ruang, di sudut tangkringan diem matung gitu. Nah itu akan terjadi seperti itu. Jadi solusinya ya kembalikan ke awal tadi, dalam artian kalau sebelumnya sering diablak ya teman-teman bisa mencoba diablak. Nanti kalau diablak kok ada respon, kalau dikerodong kok ada respon, ya itulah gunakan yang ada respon tadi. Tapi kalau kok responnya tambah parah, dalam artian kok nggak ada respon, itu tambah parah gitu kondisinya, maka ya sebaiknya hindari perawatan yang demikian. Jadi coba teman-teman lihat sehari 2 hari kan bisa kelihatan ini ada perkembangannya lebih baik, apa mundur, apa lebih buruk. Nah itu yang perlu teman-teman lihat. Tidak usah dimasterin, karena kadang malah dimasterin, itu malah tambah bengong nanti ya. Jangan usah dimasterin, kalau mau diablak silahkan. Nah untuk yang murai batu masih kayak gini, coba teman-teman sering kasih kroto, ya nggak usah terlalu banyak, jangkrik tetap dikasih, kroto juga dikasih, ya dikasih. Nah coba sering interaksi sama teman-teman ya, kalau dia lagi bengong coba gimana biar dia berespon, entah itu apa sih namanya, diganggu sedikit gitu biar ada pergerakan, enggak apa-apa, yang penting dia ada respon terus dia mau makan, biasanya seperti itu. Cuma nanti akan tatapan kosong lagi. Terus teman-teman lihat kalau dimandikan, setelah mandikan seperti apa responnya, dan mandinya di mana. Ini juga penting, dimandikan penting, tapi mandinya di mana. Karena terkadang murai batu seperti ini itu akan menjadi masalah ketika dimandikan di keramba di luar, itu enggak akan mau, bengong terus malah makin parah, itu juga ada. Tapi begitu dia dimasukin cepuk di dalam sangkar, meskipun sebelumnya dia suka mandi keramba, di dalam cepuk itu terkadang responnya akan lebih cepat, lebih aktif. Coba teman-teman cari. Tapi kalau dia dimasukkan keramba masih mau, ya di keramba lebih bagus. Tapi kalau dimasukkan keramba ada dampak buruknya, dalam artian bengongannya kok tambah parah atau masih tetap, sebaiknya jangan, ya sebaiknya jangan. Dan untuk murai batu seperti ini ya jangan dijemur dulu teman-teman, ya jangan dijemur dulu. Tapi kalau kembali lagi ini tidak berlaku untuk semua murai batu. Kalau murai batu teman-teman sekiranya dijemur terus ada respon, ya silakan. Tapi untuk pada umumnya murai batu yang seperti ini itu benar-benar diasingkan dulu. Kalau perlu coba diangin-anginkan di tempat yang asing, ya diangin-anginkan tempat asing, tapi jangan kedengeran murai batu lain, dia ada respon apa tidak, ya seperti itu ya teman-teman ya. Coba ditelateni ya, ditelaten. Nah ini bisa berlaku lama ya. Ini resep yang teman-teman biasanya sering telaten. Kalau saya enggak teman-teman. Kalau 3 hari dia kok masih seperti itu, seminggu masih seperti itu, biasanya solusinya apa?
saya masukkan kandang tangkar, saya kasih betina, saya lepas teman-teman. Nanti dia akan kembali dengan sendirinya. Jadi dia akan menjadi murai batu tangkaran teman-teman ya. Karena kalau murai batu factor sebelumnya ketemu betina ya udah jadi. Nah cuma yang jadi masalah kalau teman-teman murai batunya kok tidak ditangkar tapi ditempel dengan betina, nanti bisa bahaya. Jangan coba-coba ya, nanti malah rusak ya. Jadi kalau untuk ditempel betina terus di breeding sih nggak masalah, tapi jangan sampai teman-teman ditempel betina saja tidak lanjut ke breeding ya, nanti malah ditakutkan malah menyakiti diri sendiri, yakni biasanya nyabutin bulu teman-teman. Jadi bahaya sekali, kecuali teman-teman tahu gimana treatmentnya, cara menurunkan entah itu birahi, entah itu emosi pada betina tadi untuk dinetralkan lagi ya monggo. Tapi kalau teman-teman tidak tahu jangan coba-coba, karena untuk murai batu yang faktornya bagus akan bahaya sekali ketika melihat betina teman-teman ya. Itu ya konten yang kita bahas ya tentang murai batu bengong. Jadi teman-teman kondisikan, diasingkan, kasih gemericik air ya. Jika ada kekurangan boleh tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi kita hanya sharing. Di setiap sharing kita ada yang bisa jalan untuk murai batunya, ada yang tidak jalan karena mungkin setiap murai batu memiliki karakter yang berbeda, perawatannya pun tidak mesti sama. Ada yang A benar, ada yang B benar. Jadi semuanya benar, tidak perlu menyalahkan si A dan si B. Ya teman-teman, cuma terapkan saja pada burung murai batu teman-teman yang cocok yang mana. Dah, gak usah saling salah-salahan lagi. Dan jika salah-salah saya minta maaf tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.